Halo, di video kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari tubuh yang bertanggung jawab untuk menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. Organ-organ dalam sistem ini mencakup mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Setiap organ indera memiliki struktur jaringan yang spesifik yang dirancang untuk mendeteksi jenis rangsangan tertentu. Struktur jaringan ini sangatlah penting karena menentukan sensitivitas dan ketepatan organ indera dalam merespon rangsangan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja yang termasuk dalam sistem indera. Yang pertama ada indera penglihatan. Struktur utama dari indera penglihatan yang pertama, kornea, merupakan bagian depan mata yang bening dan melengkung yang berfungsi memfokuskan cahaya. Kedua, lensa, merupakan bagian transparan di belakang pupil yang memfokuskan cahaya ke retina. Ketiga, retina, merupakan lapisan dalam mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor atau sel batang dan kerucut yang berfungsi menerima cahaya. Jaringan penyusun indera penglihatan. Pertama, epitelium kornea, merupakan jaringan epitel transparan yang melindungi kornea dan membantu pembiasan cahaya. Kedua, otot ciliaris, yang mengatur ketebalan lensa untuk fokus pada objek yang dekat atau yang jauh. Ketiga, sel saraf fotoreseptor atau retina. Sel saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sel batang untuk penglihatan malam dan sel kerucut untuk penglihatan warna, yang menerjemahkan cahaya menjadi impuls saraf. Hubungan struktur jaringan. Struktur kornea, lensa, dan retina bekerja sama untuk menangkap dan memfokuskan cahaya ke retina. Sel-sel fotoreseptor pada retina kemudian mengubah cahaya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak melalui saraf optik. Nah, selanjutnya ada indera pendengaran. Organ yang berfungsi sebagai indera pendengaran itu adalah telinga kita. Nah, telinga kita itu berfungsi sebagai menangkap dan memproses suara dan mengirimnya ke otak. Nah, indera pendengaran ini memiliki 3 struktur utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, telinga luar itu berfungsi sebagai mengarahkan gelombang suara ke dalam telinga tengah sebagai jembatan antara telinga luar dan telinga dalam, dan telinga dalam itu ada koklea yaitu untuk pendengaran dan vestibulum untuk keseimbangan. Nah, setelah kita mempelajari struktur utama dari indera pendengaran, nah, kalian tahu nggak sih bahwa indera pendengaran itu memiliki beberapa jaringan penyusun utama, yaitu yang pertama adalah membran gendang telinga, yaitu jaringan yang menerima getaran suara dan meneruskannya ke tulang-tulang kecil di telinga tengah. Kedua adalah sel rambut koklea, yaitu sel-sel sensori dan koklea yang merespon getaran suara dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Yang ketiga adalah sel rambut vestibuler. Nah, sel-sel di vestibulum yang merespon perubahan posisi kepala dan membantu menjaga keseimbangan. Nah, kalian tahu gak sih bahwa ada hubungan antara struktur utama tadi dan jaringan penyusun ini? Yaitu getaran suara yang diarahkan ke gendang telinga yang membuat tulang-tulang pendengaran bergetar. Nah, getaran ini diteruskan ke koklea, di mana sel rambut mengubahnya menjadi sinyal saraf. Nah, di sini vestibulum dengan sel rambutnya mengatur keseimbangan tubuh berdasarkan posisi kepala. Nah, selanjutnya ada indera penciuman. Struktur utama dari indera penciuman yaitu rongga hidung, tempat udara masuk. Yang kedua, epitel olfaktori, lapisan yang mengandung reseptor penciuman. Adapun jaringan penyusun indera penciuman yaitu epitel olfaktori yang mengandung neuron reseptor penciuman yang dapat mendeteksi molekul bau. Yang kedua, sel saraf olfaktori, sel-sel saraf yang menghantarkan sinyal dari reseptor penciuman ke otak. Juga hubungan struktur jaringan indera penciuman mencangkup epitel olfaktori di rongga hidung memiliki sel reseptor yang mendeteksi molekul-molekul bau di udara. Juga sel-sel saraf olfaktori kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Indera perasa. Struktur utama. 1. Papila lidah merupakan struktur di permukaan lidah yang mengandung kuncup pengecap. 2. Kuncup pengecap merupakan kumpulan sel reseptor yang mendeteksi rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Jaringan penyusun. Yang pertama, epitelium papila.
jaringan epitelium yang melindungi permukaan lidah dan mengandung kuncup pengecap. 2. Sel reseptor pengecap. Sel-sel sensoris yang merespon rangsangan kimia dari makanan dan minuman. Yang terakhir, hubungan struktur jaringan. Papila lidah yang mengandung kuncup pengecap menerima zat-zat kimia dari makanan. Sel reseptor pengecap kemudian mengubah zat-zat ini menjadi sinyal yang diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan sebagai rasa. Berikutnya adalah indera peraba atau kulit. Struktur utama indera peraba adalah 1. Lapisan epidermis dan dermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit, sementara dermis mengandung jaringan dan sel saraf. 2. adalah reseptor sentuhan, Meissner, Pacini, dan Merkel. Struktur yang menangkap rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Jaringan penyusun indera peraba seperti 1. Epidermis, yaitu lapisan kulit paling luar yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari lingkungan. Yang kedua adalah saraf sensorik dermis, saraf-saraf yang berfungsi mendeteksi rangsangan sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Yang terakhir adalah reseptor Meissner dan Pacini, yaitu reseptor yang sensitif terhadap rangsangan seperti getaran dan tekanan. Hubungan struktur dan jaringan. Kulit dengan lapisan epidermis dan dermis mengandung reseptor yang menangkap berbagai rangsangan seperti sentuhan, panas, dan rasa sakit. Saraf sensorik kemudian mengirimkan sinyal tersebut ke otak untuk diinterpretasikan sebagai sensasi peraba. Nah, berikut kesimpulan dari materi yang kami paparkan. Struktur dan jaringan penyusun organ-organ sistem indera sangatlah penting dalam memungkinkan kita merasakan rangsangan dari lingkungan. Setiap organ memiliki jaringan yang spesifik dan juga terstruktur untuk mendukung fungsi indera, seperti sel reseptor yang mengubah rangsangan fisik atau kimia menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh otak.